Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya mau bangun pagi, sebelum mata saya buka, Tuhan memberikan satu pengertian tentang rasa bersyukur. Ya, bersyukur tidak hanya kita menerima apa yang sudah terjadi atau apa adanya. Namun bersyukur Tuhan memberikan satu pengertian di mana kita diajar untuk bisa mengembangkan segala potensi positif yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, di sana Tuhan memberikan pengertian, hikmat. Ternyata bersyukur tidak hanya kita menerima apa yang ada atau orang bilang opo onone, tetapi Tuhan mengajar untuk kita bisa mengembangkan ya segala potensi positif, karunia, kapasitas kita, talenta kita, kemampuan kita untuk kita bisa kembangkan, untuk kita bisa menjadi dampak tentunya dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga rasa bersyukur sekali lagi tidak hanya kita sekedar menerima apa yang ada hari ini, tapi kita bisa mengembangkan segala kemampuan, ya potensi-potensi positif yang Tuhan tanamkan dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Saudaraku, mari kita kembangkan, mari kita muliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Dan saya yakin kita akan mendapatkan kekuatan di sana. Ya, sebab Tuhan rindu supaya kita sebagai umat Tuhan, kita bisa menjadi dampak. Sehingga terang dan garam itu betul-betul nyata kita alami, menjadi dampak bagi banyak orang. Luar biasa Bapak Saudaraku, dan ketika mata saya mulai buka, saya melihat hidup ini penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena saya tahu, bersyukur tidak hanya menerima apa yang ada, namun saya bisa mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Amin Bapak Saudaraku, mari kita terus semangat dalam hidup ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita. Ini adalah harapan kita. Dan kita tahu apapun yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Jerih lelahmu untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita harus tetap kuat, teguh untuk setia melayaninya. Amin. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di minggu pertama di bulan Juni ini, kita akan memasuki surat 1 Petrus ayat pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Karena waktu saya merenungkan perikop ini, banyak hal Tuhan ajarkan. Dan apa yang sudah pernah saya renungkan di masa-masa yang lalu, ya, kurang lebih tahun 2002-2003, Tuhan mengajar sedemikian rupa pengertian, pemahaman tentang kebenaran. Dan itu berlaku sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu adalah firman Tuhan. Luar biasa, mari kita akan baca firman Tuhan hari ini. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6,
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa perjuangan kita, pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Karena kita tahu, jika di hari Kamis yang lalu kita memperingati kenaikan Yesus, di situ kita diberikan satu bukti bahwa pengharapan kita tentang hidup yang kekal bersama Yesus itu ya dan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga Petrus sebagai murid Yesus yang pernah kumpul dengan Tuhan Yesus, dia memahami betul makna tentang hidup. Sehingga ketika dia menghadapi kenyataan dalam kehidupan dunia yang menentangnya, dunia yang membenci Yesus, dia tidak takut akan kematian. Melainkan dia bisa melihat bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Dan bersama dengan Yesus itu yang dia tawarkan. Karena dia sendiri mengalami ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mendapatkan jaminan, tidak ada keraguan bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Petrus melalui suratnya ini membagikan pengalaman hidupnya bahwa di dalam Yesus tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Melainkan di dalam Yesus dia ingin setiap kita yang tinggal di zaman akhir ini semakin giat melakukan apa yang dilakukan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan. Dan setiap hari tambah percaya. Ya, firman Tuhan harus dilakukan dan tambah hari kita harus semakin percaya. Luar biasa Bapak Saudaraku, melalui perenungan hari ini akan saya bagi menjadi 3 poin. Ini sudah saya sampaikan di tahun 2002-2003 yang lalu. Dan ini menginspirasi dan ini membuktikan bahwa firman Tuhan dari dulu, sekarang dan selamanya tetap sama. Karena firman Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan tema kali ini akan saya beri judul IPK 3. Ya, ini sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku. Apa itu IPK? IPK yang pertama yaitu ilmu pengetahuan kesehatan. Kemudian IPK yang kedua, iman, pengharapan, dan kasih. Kemudian IPK yang ketiga, ibadah, pelayanan, dan kewajiban. Tema ini sangat menarik dan saya sendiri pun diberkati dan banyak mereka yang juga diberkati yang mendengar renungan ini. Kita akan melihat tentang IPK yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, yaitu ilmu pengetahuan kesehatan. Kita yang pernah belajar di tahun 90-an, tentunya ada satu mata pelajaran yang berjudul ilmu pengetahuan kesehatan. Di samping ada ilmu pengetahuan sosial, ada PMP, pendidikan moral Pancasila dan sebagainya. Namun ilmu pengetahuan kesehatan ini juga diajarkan. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan ingin supaya kita hidup dalam kesehatan. Amin. Ya, sehat jasmani dan rohani. Dan ternyata memang Bapak Saudaraku, kesehatan jasmani dan rohani sangat penting dan saling berkaitan. Keduanya harus dipertahankan secara seimbang untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kesehatan rohani atau kesehatan mental sering dianggap lebih penting karena bisa memotivasi seseorang untuk menjaga kesehatan jasmani. Ya, sedangkan kesehatan jasmani merujuk pada kondisi fisik yang sehat, termasuk kesehatan segala organ-organ tubuh kita ini. Ya, sistem kekebalan dan kemampuan fisik yang lain harus sehat, ya, terjaga, terpelihara. Jadi harapan kita sebagai manusia, kita juga harus memiliki ilmu, pengetahuan tentang kesehatan. Jadi IPK yang pertama ini mengajarkan kepada kita untuk bisa memahami tentang bagaimana kita bisa sehat, jasmani dan rohani. Di dalam surat Petrus ini, di dalam ayat yang kedua dijelaskan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Kata rencana Allah, rencana ilahi, itu dalam versi bahasa Inggris yaitu foreknowledge.
Foreknowledge yaitu pengetahuan dari semula. Sejak awal semula dunia dijadikan, Tuhan berkata segala sesuatunya baik. Tidak ada yang tidak baik. Semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Kapan tidak baik? Ketika ada dosa. Ya, pelanggaran, ketidaktaatan. Maka ada timbul hukuman, kutuk, termasuk sakit penyakit. Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup ini, dalam dunia di zaman akhir ini, sakit penyakit itu adalah orang yang dihindari oleh semua orang tentunya. Siapa yang mau sakit? Tidak ada. Melalui renungan hari ini, ya, ilmu pengetahuan kesehatan, Tuhan ingin supaya setiap kita mengalami kesehatan. Walaupun hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang masih mengalami sakit penyakit. Ya, jadi sekali lagi, dari awal rencana ilahi, ya Tuhan ingin supaya kita semua itu baik, sehat, kuat. Namun karena dosa, manusia melanggar, ketidaktaatan, timbul kutuk. Dan dalam kutuk itu ada dosa. Dosa yang mengakibatkan timbul sakit penyakit. Oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya, Tuhan rindu supaya kita sehat. Ya, bagaimana kita bisa menjaga sehat rohani kita? Kita harus hidup dalam firman. Walaupun tidak mudah secara daging, tetapi firman Tuhan hari ini rindu mengajak kita supaya kita sehat. Bagaimana kita bisa sehat? Ketika kita juga menjaga pola hidup kita, pola makan kita, pola kerja, pola istirahat kita, makan kita harus perhatikan baik-baik. Ya, semakin hari usia kita semakin bertambah, tentunya kita tidak ingin sembarangan hidup. Apa yang masuk dalam pikiran kita, apa yang kita lihat, apa yang kita makan, kita mulai perhatikan. Ya, sehingga ada pola hidup sehat, ya, di televisi atau di YouTube dan lain sebagainya. Itu mengajar bagaimana kita bisa hidup sehat, makan sehat. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan untuk kita memiliki pengertian, pengetahuan bagaimana kita bisa sehat. Karena sehat itu adalah kehendak Tuhan di awal penciptaan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga foreknowledge yaitu pengetahuan dari semula. Kita harus mengerti sebagai kasih dan tujuan abadi Tuhan bagi seluruh umat manusia. Supaya sehat, kuat, dan di situ ada kebahagiaan. Orang yang bahagia adalah orang yang sehat, jasmani dan rohani. Jadi IPK yang pertama, kita diajar untuk memiliki pengetahuan tentang kesehatan, jasmani dan rohani. Ini sangat penting Bapak Saudaraku. Jika diuraikan tentang pengetahuan kesehatan, banyak. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Dari awal mula Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik adanya. Dan manusia harus sehat, harus kuat. Namun karena dosa, ketidaktaatan, ada kutuk yang mengakibatkan sakit penyakit. Jika kita hari ini masih ada yang sakit, berdoa. Minta mujizat Tuhan. Masih berlaku sampai hari ini. Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Asal kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Bapak Saudaraku, poin yang kedua, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Berbicara tentang iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang memang belum kita lihat. Kita percaya kepada Yesus. Walaupun kita belum pernah melihatnya secara mata, ya maksudnya secara fisik. Namun kita percaya. Petrus nanti kita akan melihat dia memberikan satu keyakinan. Di zamannya dia memang sudah kumpul sama Yesus. Dia melihat secara langsung. Namun dia juga meneguhkan kepada kita yang hidup di zaman akhir. Supaya kita percaya walaupun kita belum melihat. Bahwa dia adalah pribadi Allah yang hidup. Yang memberikan jaminan. Sehingga dikatakan, ayat yang kedua, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kamu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus semakin hari semakin percaya oleh karya penebusan Kristus Yesus. Sehingga hari Kamis yang lalu kita memperingati hari
kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini disaksikan oleh banyak orang. Dan ini adalah sejarah yang dan benar-benar terjadi. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi. Kita tidak perlu bertanya-tanya lagi. Karena apa? Sejarah sudah membuktikan bahwa Yesus naik ke surga dan dia adalah pribadi Allah. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga poin yang kedua, kita akan melihat iman, pengharapan, dan kasih ini sebagai dasar. Mari kita akan melihat 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana kita akan diberikan pengertian bagaimana kita bisa mengenal pribadi Kristus. Ya, 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri kepada ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang." Ayat 8. "Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita." Jadi dari poin-poin tadi, Bapak Saudaraku, tambahkan dari imanmu, yaitu apa? Kebajikan pengetahuan penguasaan diri kepada ketekunan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, ya, kemudian kasih akan semua orang. Ayat yang ke-9, "Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus." Luar biasa. Kenapa? Karena IPK yang kedua ini, saya mulai dengan kata iman. Karena iman adalah dasar. Ya, dasar dari segala sesuatu, ya, yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Hidup bersama dengan Tuhan Sang Pencipta. Siapa Tuhan Sang Pencipta? Bapa yang kekal, yaitu pribadi Yesus sendiri. Ya, dia yang telah menjadi manusia. Ini harapan kita, Bapak Ibu Saudara. Walaupun sampai hari ini menjadi banyak perdebatan tentang Yesus dan Bapa dan Roh Kudus, namun kita sebagai orang yang telah dipilih dan dipanggil, kita bisa memahami pribadi Allah yang esa itu, yang satu itu. Dan itu adalah karunia yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga iman, pengharapan, kasih itu adalah satu step di mana ketika kita percaya kepada Yesus, kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Tidak hanya hidup yang kekal, namun penyertaan Tuhan setiap hari. Hari demi hari ini yang kita lewati, jangan lupa kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, dan kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kasih. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya kasih. Karena kasih adalah pribadi Allah sendiri. Jadi sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, jika tanpa kasih, itu bukan yang Yesus ajarkan. Mari kita hidup di dalam kasih. Apapun yang kita alami sampai hari ini, apapun yang kita terima sampai hari ini, itu pun karena kasih Tuhan. Tuhan masih beri kita kesempatan hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Apa yang bisa kita kembalikan selain kita hidup di dalam kasih? Amin. Jadi ada satu step by step yang memang kita harus hadapi, yang memang kita harus alami. Namun dasar segala sesuatu mari kita lakukan dengan kasih. Persoalan, masalah apapun yang kita hadapi hari ini, seberat apapun Bapak Ibu Saudara, mari kita miliki kasih Tuhan. Itu sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Mari kita belajar mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mendukakan kita, orang-orang yang membenci kita, bahkan melukai hati dan hidup kita. Mari kita belajar untuk mengasihi. Karena Tuhan mengajarkan demikian. Untuk kita bisa meraih, ya, step by step, langkah demi langkah. Seperti tadi iman.
tambahkan iman kepada kebajikan. Kebajikan tambahkan pengetahuan. Kita tahu segala hal sia-sia tanpa kasih. Pengetahuan, penguasaan diri. Tuhan mengajar kita untuk bisa menguasai diri kita. Ya. Setelah kita bisa menguasai diri kita, diajar untuk bertekun. Petrus tahu step-stepnya, sehingga dia mengajar kita orang yang tinggal di zaman akhir ini untuk melewati itu semua, harus bertekun. Ya, setelah bertekun pun kita juga harus saleh. Tambahkan ketekunan dengan kesalehan. Dan kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih akan saudara-saudara seiman. Kemudian setelah kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang, siapapun. Dan jika itu ada padamu berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuat giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Pribadi Allah sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kenapa saya berikan urutan iman dulu, baru pengharapan, kemudian kasih. Karena ini adalah langkah-langkah yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita pengikut Kristus. Luar biasa. Kemudian bagian yang ketiga, yang terakhir, yaitu ibadah, pelayanan, dan kewajiban. Seringkali kita sebagai orang Kristen tidak tahu urutan yang mana yang didahulukan. Dalam hal ini saya mau katakan bahwa ibadah adalah poin urutan yang pertama. Kenapa? Karena Roma 12 ayat 1 di situ dikatakan, karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi seluruh aspek kehidupan kita ini adalah sebagai persembahan. Ibadah berbicara tidak hanya hari Minggu atau hari-hari tertentu. Ibadah itu sekali lagi seluruh kehidupan kita. Makan, tidur, piknik, semuanya Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ini memberikan pengertian, ya. Persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Jadi konsep pemahaman tentang ibadah tidak hanya hari Minggu, tapi seluruh kehidupan kita. Dari lahir sampai dipanggil Tuhan. Itu adalah konsep persembahan, yaitu konsep ibadah. Jadi kenapa ibadah saya taruh di bagian yang pertama? Ibadah, pelayanan, kewajiban. Karena ibadah itu adalah memberikan hidup. Berbicara tentang mempersembahkan hidup. Ya, kemudian yang kedua, pelayanan. Kenapa pelayanan saya taruh di bagian yang kedua? Karena dalam hidup ini kita diajar oleh Tuhan untuk melayani. Konsep melayani seperti Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Sehingga sebagai pengikut Kristus pun kita harus memahami konsep ini. Ketika kita hidup di dunia ini, melayani adalah bagian yang sangat penting. Sebagai seorang suami, seorang istri, ya, sebagai anak-anak, diajar, dilatih untuk bisa melayani. Sebagai orang tua, kita diajar tetap untuk melayani. Sehingga porsi melayani ini adalah bagian yang kedua. Setelah kita beribadah, kita harus melayani sebagai imam. Sehingga kita dipanggil oleh Tuhan sebagai imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Imam-imam jemaat Tuhan yang rajani, yang memiliki raja yang besar. Kita dilatih untuk melayani raja yang besar. Bukankah yang terbesar adalah mereka yang melayani? Konsep ini berbeda dengan konsep dunia. Jika dunia mengajarkan orang yang terbesar orang yang dilayani, yang menjadi bos. Namun Yesus mengajar kepada kita, barang siapa yang mau menjadi yang terbesar, hendaklah dia yang melayani. Sehingga pelayanan dalam bagian ini saya taruh di bagian yang kedua, karena Tuhan panggil kita untuk menjadi pelayan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita semakin giat melayani. Dan di dalam melayani pun kita tentu banyak
berkorban. Ya, kita korban perasaan, korban harta kita, korban yang lain. Jadi pelayanan tidak bisa lepas dari apa yang namanya korban, sacrifice, korban. Mari kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang semakin berkenan. Tidak hanya sekedar ingin mencari popularitas, tidak hanya sekedar mencari kehebatan, namun melayani di mana Tuhan ajar untuk kita merendahkan hati kita. Tuhan mengajar kita untuk memiliki kerendahan hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jika kita mau belajar tentang pelayan atau melayani, banyak hal Tuhan Yesus ajarkan dan terlalu luas. Namun satu hal yang Tuhan ingin ajarkan di hari ini, untuk kita bisa memiliki konsep yang benar, bagaimana ibadah pelayanan, yaitu adalah bagian yang kedua, untuk kita bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Amin. Yang selanjutnya kewajiban baru. Kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Ini berbicara tentang apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pribadi-pribadi yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan rindu hidup kita ini dipakai tentunya. Tuhan rindu hidup kita ini tentunya menjadi dampak bagi banyak orang. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menjadi dampak? Ketika kita menyadari sebagai orang-orang yang sudah dipilih, dipanggil Tuhan, melakukan kewajibannya dengan benar. Sebagai seorang suami melakukan kewajibannya. Seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Firman Tuhan sudah banyak mengatur bagaimana mereka harus hidup. Dan kewajiban-kewajiban ini memang harus mereka lakukan dengan sukacita. Dan saya yakin ketika kita melakukan kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai suami, istri, anak-anak, sebagai guru atau sebagai pemimpin, sebagai apapun, melakukan kewajiban mereka dengan benar, maka kehidupan, kesejahteraan akan dialami oleh kita semuanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini firman Tuhan dengan tema IPK 3 ini, kita kembali diingatkan untuk kita hidup memuliakan nama Tuhan. Sehingga di ayat yang terakhir, ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mari Bapak Saudaraku, melalui renungan hari ini, dengan IPK 3, kita diberikan pengertian pemahaman bagaimana kita harus hidup berkenan di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya akan akhiri ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hidup kami, termeterai dalam hati kami. Apa yang harus kami kerjakan Tuhan, Engkau terus menuntun langkah demi langkah setiap kehidupan kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kami, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.